Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama nih kita nggak ngupload video-video terbaru di Caruban Misteri Channel karena faktor kesibukan juga nih yang akhirnya banyak faktor-faktor yang menghambat saya untuk membuat video-video baru. Dan saat ini saya sedang berada di satu wilayah ya, di satu tempat bekas stasiun TV ya. Dan nggak sengaja saya berjumpa dengan seorang tokoh ya. Tokoh ini yang bergerak dalam bidang yang saya anggap luar biasa, di mana polemik yang terjadi di masyarakat saat ini yang sangat-sangat kita takuti ya bersama, yaitu tentang peredaran dan pemakaian narkoba. Semua pasti sudah tahu lah efek dari soal narkoba ini kan, waduh, luar biasa. Dimana saya dalam 1 tahun ini mendapatkan beberapa kasus, yaitu penanganan hipnoterapi ya yang berkaitan dengan narkoba ya, yang justru sedihnya banyak korbannya itu generasi-generasi yang sangat-sangat belia. Ini miris sekali. Nah, kebetulan sekali saat ini saya berjumpa dengan seorang yang saya biasa memanggilnya Pak Slamet ya. Pak Slamet ini, waduh, ini gerak-geriknya luar biasa. Sampai tahu data juga, ya data Jawa Barat atau keseluruhan data pemakai. Yang dimaksud dengan pemakai, kalau yang memang marak untuk di tahun terakhir ini memang obat-obatan ya, pemakaian obat-obatan keras ya. Itu tuh skup Jawa Barat atau kalau saya mendengar dari berita pun memang Jawa Barat hampir semua. Jawa Barat, kawan-kawan juga dari Cianjur, dari Bogor, itu semua hampir seperti terorganisir lah. Terorganisir ya. Nah, Pak Slamet ini mendapatkan data justru dari teman-temannya yang tadi kan nyebut teman-temannya karena tergabung dalam GMDM. Langsung Pak Slamet deh. GMDM itu apa singkatannya, Pak? GMDM itu adalah salah satu organisasi yang memang dulu LSF gitu. Ya. Tapi turun waktu berjalan karena emang prestasi-prestasi yang sangat luar biasa, sekarang menjadi Bakornas, Badan Koordinasi Nasional. GMDM itu Garda Mencegah dan Mengobati. Garda Mencegah dan Mengobati. Nah, beliau ini sebetulnya bergerak dalam bidang yang sebetulnya mulia ya, dimana pergerakan peredaran, wah ini kalau udah di Indonesia, aduh, masya Allah ya, luar biasa. Oke, kasih motor lewat dulu, santai. Karena memang saat ini sesinya sesi santai dan kita nggak mungkin ke ruang studio lah atau apa gitu kan, karena memang di ruangan ini juga ada ruang studio, cuman kebetulan AC-nya lagi nggak bisa dipakai, jadi udah kita luar aja lagi nih. Nggak dadak juga. Nggak dadak. Nah, lanjut lagi seperti tadi, GMDM, Gerakan Mencegah dan Mengobati. Jadi bagaimana caranya mencegah dan mengobati bagi yang sudah ini ya, apa yang sudah terkena ya. Betul. Nah, ini mohon maaf Pak Slamet, kalau data ya, ada berapa ratus sih untuk pemakai obat-obatan? Ini sebetulnya sudah lama, hanya barangkali saya tidak menyalahkan pemerintah ya. Iya ya. Tapi memang ketegasan yang barangkali saya bicarakan, karena ini dari sejak 2012 juga kita sudah bisa beli obat-obatan di apotek. Oh, di apotek ya, sudah bisa itu. Tapi jangan sebut nama obatnya, jangan. Ya, nanti ya, tidak perlu. Belum tahu, takutnya nanti nyoba-nyoba. Karena memang ini kan berbagai faktor ya. Kalau dulu kan orang menggunakan itu kan lebih cenderung kepada narkoba, itu adalah jenisnya kan macam-macam. Sabu-sabu, ada ganja dan lain-lain. Iya. Mungkin karena memang situasi kondisi keuangan atau memang kesulitan orang-orang juga mencari kerja gitu kan. Itu berpengaruh juga, akhirnya ada yang ngambil yang lebih murah. Asal yang penting dia bisa apply. Nah, itu dia yang akhirnya kemudian diperjualbelikan bebas. Yang memang pada akhir-akhir ini baru ya ada semacam barangkali perhatian memang ada, tapi tidak
terlalu signifikan gitu, karena emang korban-korban sudah banyak menjatuh. Nah ini yang sangat-sangat disayangkan sekali ya. Sedangkan bisa dengan mudah mendapatkan di apotek, bahkan mungkin di warung biasa. Ya itulah untuk obat-obatan dia makan secara ini dosis ya. Nah pengaruh-pengaruh ini kan saat ini sudah menjadi sebuah hal-hal yang saya anggap gila. Kenapa gilanya? Sekarang kan anak-anak geng motor ini kan lagi liar-liaran dan marak-maraknya sekali terjadi, apalagi di kota Cirebon. Dan usia-usia belia aja itu, waduh, udah siap tawuran dengan senjata tajam yang, aduh, saya berpikir ini anak-anak ini, karena saya berpikir nggak masuk akal mereka ini sampai berani bawa senjata tajam dan dengan gerombolannya ini, waduh, siap berperang seperti melawan musuh yang seolah-olah musuh negara. Padahal, aduh, nah. Dari beberapa kasus yang tertangkap oleh pihak kepolisian, justru mirisnya lagi selalunya dalam pengaruh narkoba. Ya itu bisa tadi obat-obatan tadi ya, karena dengan informasi tadi yang Pak Slamet jelaskan itu mudah didapatkan. Nah akhirnya hampir setiap malam, terutama di kota Cirebon saja dulu ya, walaupun di bulan Ramadan ini saya masih menemukan gerombolan-gerombolan geng-geng motor yang, waduh, ini yang sudah jelas-jelas sangat-sangat memicu permasalahan-permasalahan yang akan berakibat banyak lah untuk dirinya si pelakunya yang pemakai ya, lalu kerugian orang lain juga lah yang tidak tahu apa-apa, kasarnya ngomong. Ini justru berawal dari narkoba. Dengan narkoba tadi dia mengkonsumsi, ada timbul rasa berani. Nah kenapa sekarang saya ajak bicara Pak Slamet dalam situasi seperti ini? Karena tadi ada sedikit obrolan-obrolan tentang pergerakan peredaran narkoba ini dan itu segala macam lah. Wih, saya kaget jumlahnya lumayan besar, dan itu yang terdata ya dari GMDM ya tadi, gerakan Garda mencegah dan mengobati tadi ya. Waduh, saya berpikir ini luar biasa gila gitu. Karena itu yang terdata, gimana yang nggak terdatanya itu. Nah jadi ini hanya sebatas ungkapan di mana usaha saya dan juga Pak Slamet ini juga yang berada di pihak GMDM ya. Cuman bingung juga kalau narkoba itu kalau udah bicara luar dalam, yang di luar begitu, yang dalam begitu. Karena kita diberitakan udah sering kali gitu kan, bahwa orang dalam juga yang pihak-pihak yang terkait yang katanya memberantas, tetapi justru gitu tuh, makanya aduh ini sudah menjadi apa ya, blunder gitu kan. Artinya memang terkadang orang salah artikan gitu antara obat-obatan dengan narkoba. Kalau yang sekarang banyak beredar itu di kalangan sampai ke kampung-kampung juga, itu obat-obatan yang memang bisa dibeli dengan harga murah. Salah satu contohnya yang memang banyak marak itu seperti tramadol dan lain-lain. Iya itu umum ya. Nah itu sebetulnya sudah lama itu. Hanya dalam hal ini itu seolah-olah bahwa itu adalah melanggar undang-undang kesehatan, dan memang itu bukan jenis narkoba, tapi artinya bisa jadi untuk mereka itu termasuk obat keras. Dan sekarang itu kita tidak bisa berbicara mengenai seperti psikolog mengatakan dulu bagaimana latar belakang si anak tersebut, misalkan dari kalau yang dulu itu dengan adanya broken home, kemudian unsur karena coba-coba. Nah ini sudah pure bisnis, ini sudah jadi target. Artinya ada beberapa yang kemudian titik-titik kios, katakanlah seperti itu. Nah kios-kios itu sebagai kamuflase saja. Iya. Artinya mereka hanya menjual, misalkan menjual pulsa, menjual makanan kecil. Jadi tadi ya sudah jelas perkembangan udah seperti tadi sampai ke kampung-kampung. Jadi pemakaian obat-obatan ini kan sampai ke kampung-kampung ini yang tadi kategorinya itu bukan narkoba, obat keras, cuma hanya saja dikonsumsi secara tidak wajar kan. Akhirnya membuat mereka ya tadi permasalahan orang-orang tadi, orang anak-anak yang broken home ataupun segala macam, akhirnya sangat rentan sekali. Nah, kenapa kaitannya ini saya coba angkat walaupun dalam kondisi ya apa adanya sekarang ya. Dalam bidang saya di hipnotis dan hipnoterapi ya, kasus-kasus yang terjadi justru pelaku atau pemakai narkoba ataupun tadi yang Pak Slamet jelaskan pemakaian obat-obatan keras tadi justru berawal dari broken home.
Walaupun saya coba presentasikan 50% faktor broken home, 50% faktor pengaruh pergaulan lingkungan. Terutama lingkungan. Ya, itu paling mendominasi sekali. Jadi apa ya? Sangat miris sekali untuk di zaman sekarang yang padahal sekarang zaman medsos ya. Dimana sekarang sudah banyak generasi muda yang dimanjakan dengan gadget ataupun segala macam. Akhirnya segala macam informasi apapun sebetulnya mudah. Tinggal bagaimana mengelola ya. Ingin jadikan kita ini apa ya dengan di era teknologi sekarang. Tetapi sayangnya ya karena kemudahan sekarang gadget ini kan, informasi tentang narkoba ataupun segala macam jaringan segala macam, jadi ada sedikit kemudahan ya. Nah ini dengan adanya Pak Slamet ini yang saat ini di Kota Cirebon termasuk orang yang gigih kasakusuk ya. Jadi beliau ini kan survei langsung ke pelakunya langsung, dan ini jadi beliau tahu semua data-datanya, sehingga di mana perkembangan narkoba ini akhirnya kita sharing. Wow, jelas-jelas wow banget gitu. Akan jadi apa negeri ini kalau narkoba di Cirebon, khususnya untuk kota wilayah Cirebon, akan semakin marak. Pasti kota-kota lain, wilayah lain juga akan mungkin sama halnya seperti itu ya Pak Slamet ya. Nah oke Pak, mungkin untuk pemberantasan narkoba mungkin agak susah. Nah sekarang ini antara Pak Slamet sendiri, harapannya apa deh Pak? Kita memberikan pesan kepada pihak orang tua yang memiliki anak yang sudah masuk usia remaja. Nah harapannya Pak? Ya memang kita harus bekerja sama ya. Kalau buat saya pribadi barangkali meskipun sulitnya seperti apa, tapi karena saya merasa bertanggung jawab kepada regenerasi kita sebagai orang tua, kita turut prihatin dengan nanti ke depan bagaimana anak cucu kita. Jadi ini panggilan hati buat saya yang memang betul-betul saya sendiri tahu situasi dan kondisinya seperti apa gitu kan. Di sini banyak yang terlibat. Ya, hanya kita tidak berbicara mengenai, kita anggap sajalah oknum. Terlepas itu ada oknum dari media, dari oknum dari dari ormas dan lain-lain. Kita tidak berbicara siapa ormas. Iya. Hanya dalam hal ini yang saya inginkan adalah peduli daripada orang tua dan kemudian para ulama, para ustadz agar kita lebih giat lagi itu dalam. Betul, kita harus betul-betul perhatian bagaimana kita memerangi itu. Saya punya impres tahun 2020 nomor 2 ya, terkait dengan impres itu ya. Impres kami adalah Pemkot GN, pemberantasan, pencegahan, peredaran dan perdagangan gelap narkotika, yang mana di Kota Cirebon sendiri sudah disahkan perdanya. Seharusnya kan memang pemerintah daerah juga harus betul-betul ini. Ya sepatutnya harus betul-betul memang ekstra betul-betul ini betul-betul perhatian yang dengan adanya kondisi yang seperti ini, mensosialisasikan lah mengenai. Artinya memang kita sebagai garda terdepan, memang kita sendiri betul tahu, karena kita tidak berbicara lagi seperti dulu secara psikologis dengan adanya yang tadi disebutkan broken head, broken home. Ini sudah menjadi target bisnis. Wow, bisnisnya ini dia. Dari pihak budaya, seni dan semua itu harus terlibat ini sekarang ini. Bagaimana untuk mengawasi hal ini? Karena menggiurkan ya. Betul. Iya, bayangkan, jangankan orang-orang biasa ya, orang yang sudah punya pangkat, punya jabatan, dia akhirnya bermain juga karena tergiur dengan mudah uangnya. Mudah sekali. Tapi efeknya sangat luar biasa ini. Saya ibarat kata mah kalau bahasa nyupang lah, adanya nyupang ada resikonya. Mereka berbuat gitu juga, bermain dengan resiko ya. Ketangkap ya resikonya tahu sendiri, hukuman mati kan gitu. Betul. Kalau di lembaga saya sendiri kan, saya kan bukan hanya GMDM tapi hanya ada IPWA gitu kan. Itu dari dinas sosial, dari Kementerian Sosial. Yang mana IPWA itu ada institusi penerima wajib lapor. Jadi kami betul-betul perhatian sekali dengan korban-korban. Tapi di sini perlu digarisbawahi narkoba bukan obat-obatan yang sekarang sedang marak ya. Luar biasa. Kalau obat-obatan sehari 2 hari begitu dia bermasalah, besok lusa bisa keluar. Waduh, itu baru sedikit gambaran ya. Mungkin next saya akan coba gali lagi
tentang bagaimana sih seperti Pak Slamet dengan timnya yang saat ini bergerilya, yang saya anggap ini sebuah ibadah ya. Ya jelas ini ibadah. Bagaimana caranya untuk mencegah ya, walaupun mungkin bayangan sulit karena sudah sejak dulu ya. Cuman yang tadi ya Pak Slamet mengatakan ya pihak pemerintah juga, para ustadz juga ya, atau guru-guru di sekolah ya, tapi yang terdekat adalah keluarga terdekat ya. Keluarga. Bagaimana untuk bisa memberikan edukasi yang terbaik agar putra putri kita ini terbebas dari pengaruh narkoba, karena hanya orang-orang terdekat ya. Bagaimana caranya lah gitulah, pasti punya cara masing-masing, dan ini hanya ungkapan rasa, ungkapan kita ya, bagaimana untuk negeri ini, terutama untuk generasi muda ini biar dulu ya peduli agar generasi muda kita ini enggak mampir-mampir nyobain narkoba apapun bentuknya ya, ataupun tadi yang seperti obat-obatan keras segala macam, karena mereka tujuannya untuk mabuk dan efek resikonya banyak sekali. Jadi hanya sampai di sini, dan mohon maaf kalau banyak ada suara ini dan itu, karena memang kita sesi dadakan, karena waktunya saya untuk berjumpa dengan beliau ini agak susah, dan pas lagi ada ketemu, wah udahlah langsung kita podcast saja. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi bareng saya Niko di Caruban Misteri Channel. Ingat, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita dari pengaruh narkoba. Stop narkoba. Stop narkoba.